Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 108. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang ini segel di tangan Liu Ming sudah terbentuk dengan sempurna. Api yang berwarna merah juga telah muncul di telapak tangannya itu. Gelombang panas juga menyebar dengan cepat. Dengan teriakan yang cukup kuat, Liu Ming pun berkata, "Lautan api langit membakar telapak tangan. Seranglah!" Setelah kata-kata ini terucap, serangan telapak tangan api mulai meluncur dengan cepat, yang kemudian meratakan tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi wajah Mu Chen pun langsung berubah. Dia mengambil langkah mundur dan kemudian membentuk segel di tangannya. Tak lama, sebuah cahaya hijau melesat dan kemudian membentuk hutan-hutan berduri di bawah kaki Mu Chen. Setelah hutan berduri ini muncul dengan cara yang sempurna, cahaya spiritual berwarna hijau mulai bergabung menjadi satu di langit, dan energi yang telah bergabung itu dengan cepat menuju ke arah dari Mu Chen tanpa henti. Mu Chen mulai mengubah segel kembali di tangannya menjadi segel roda Dewa Tianmu yang berwarna hijau. Energi spiritual yang luar biasa itu mulai berputar-putar dengan cepat dan kemudian membentuk sebuah roda cahaya kayu hijau yang sangat besar dan kokoh. Mu Chen mengarahkan jarinya menuju ke telapak tangan api besar milik Liu Ming. Cahaya hijau tiba-tiba saja menghilang, dan ketika dia muncul kembali, sudah berada di hadapan telapak tangan api. Pada akhirnya, tabrakan yang keras pun terjadi. Energi dengan fluktuasi yang luar biasa menyebar tanpa basa-basi. Roda cahaya berwarna hijau milik Mu Chen masih terus berputar dengan begitu cepat hingga mulai menembus telapak tangan api raksasa. Dan saat ini, kekuatan hijau itu juga telah meluncur untuk menuju tubuh api raksasa yang merupakan tubuh Dharma milik Liu Ming. Melihat jika serangan telapak tangan apinya hancur, Liu Ming mulai membentuk sebuah segel baru lagi dan mengarahkan kepada Mu Chen. Lautan api yang luar biasa mengamuk dan mulai menghantam roda kayu hijau milik Mu Chen itu tanpa ampun. Serangan Mu Chen saat ini secara perlahan mulai bisa mengikis serangan api luar biasa yang dilayangkan oleh Liu Ming. Melihat adegan seperti itu membuat Liu Ming sedikit frustasi karena ternyata Mu Chen sangatlah kuat. Dia pun memilih untuk menambahkan lagi energi spiritual pada serangan api yang dia luncurkan. Hingga saat ini, api itu langsung berubah menjadi naga api yang langsung menyelimuti lingkaran cahaya hijau dari roda kayu milik Mu Chen. Menghadapi serangan yang sangat hebatnya itu, roda kayu mulai tidak bisa menahan dan kemudian meledak dengan hebat. Menyaksikan jika jurus milik Mu Chen telah hancur, Liu Ming tidak memberikan waktu bagi Mu Chen untuk mengambil nafas. Dia segera melayangkan serangan susulan, dan kali ini dua tinju api berubah menjadi dua naga api yang kemudian meluncur ke arah Mu Chen tersebut. Sementara Mu Chen mulai mengeluarkan kekuatan spiritual yang berwarna ungu. Dia ingin mencoba menghentikan serangan yang ada, namun Liu Ming telah mengerahkan kekuatan penuh yang berada di dalam tubuh Dharma api miliknya. Dua naga api kini telah langsung bergabung menjadi satu, membentuk naga raksasa yang begitu cepat meluncur ke arah Mu Chen sehingga tidak membuat Mu Chen memiliki jalan untuk kabur. Tapi Mu Chen bukanlah orang yang bodoh. Dia saat ini bisa bergerak dengan sangat cepat dan menghindari serangan dari naga api. Namun Mu Chen berpikir bahwa dia tidak bisa terus menghindar seperti ini, karena naga api benar-benar mengeluarkan fluktuasi energi yang luar biasa untuk mengepung Mu Chen, dan bahkan fluktuasi energi itu mulai menghantam tubuh dari Mu Chen dengan kuat. Pada akhirnya, Mu Chen yang terkena hantaman tersebut, dia pun terjatuh dari udara
lalu menabrak batu yang berada di bawahnya sampai batu itu hancur. Menyaksikan bahwa Mu Chen sudah terbaring, tatapan mata dari Liu Ming menjadi jauh lebih kejam dan dia langsung melemparkan serangan tombak api. Namun Mu Chen cukup beruntung. Sebelum tombak api itu mengenai tubuhnya, perisai air raksasa tiba-tiba muncul di depan dari seorang Mu Chen, dan itu merupakan perisai yang dibentuk oleh Lin Jing. Tombak api secara perlahan mulai tertelan oleh perisai air. Meskipun Lin Jing berhasil memusnahkan tombak api, namun saat ini tubuhnya juga bergetar dengan hebat karena dia telah menggunakan kekuatan maksimal untuk membentuk perisai air ini. Menyaksikan hal seperti itu, Liu Ming hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Masih ada satu wanita lagi ternyata yang membela Mu Chen. Maka rasakanlah seranganku, karena aku tidak akan pernah berbelas kasihan kali ini." Liu Ming pun mulai membentuk sebuah segel dan mengeluarkan tombak api yang lainnya dalam jumlah banyak. Hal ini tidak membuat tubuh dari Lin Jing gentar ataupun mundur. Justru dia juga mulai membuka segel yang baru hingga sebuah kekuatan sungai berwarna biru mengalir di depannya. Sungai ini seakan-akan mengandung kekuatan spiritual dan juga artefak yang sangat menakutkan. Sungai biru itu pun mulai mengelilingi tubuh dari Lin Jing serta berguna sebagai perisai pelindung. Tak berapa lama, serangan tombak api mulai dilayangkan satu persatu tanpa henti hingga membuat Lin Jing wajahnya cukup pucat. Dan dia berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menahan serangan ini lebih lama lagi. Namun detik berikutnya gelombang energi yang begitu dahsyat mulai bisa dirasakan dari reruntuhan batu yang telah menimbun Mu Chen sebelumnya. Menyaksikan adegan seperti itu, Liu Ming jelas kaget karena serangan yang terakhir kali dia layangkan seharusnya sudah mampu melukai Mu Chen dengan cukup parah. Dia memilih untuk mengumpulkan tenaganya lagi dan membentuk naga api yang jauh lebih besar. Naga api mulai berputar-putar di udara yang kemudian meraung dengan ganasnya. Kekuatan spiritual yang luar biasa pun dengan cepat menyebar. Hal ini membuat Lin Jing juga mengumpulkan energi di dalam tubuhnya untuk membentuk perlindungan diri dari serangan Liu Ming yang sebentar lagi akan diledakkan. Lin Jing yakin jika Liu Ming pasti tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi Mu Chen untuk memberikan serangan balasan. Dengan cepat cairan-cairan seperti magma api muncul di hadapan dari seorang Liu Ming dan dia melambaikan tangan. Magma api ini pun meluncur dengan sangat cepat menuju bebatuan di tempat Mu Chen berada. Setelah bebatuan itu retak, magma api yang disebarkan oleh naga api mulai masuk ke dalam celah-celah yang ada. Namun beruntung tak berapa lama sebuah cahaya hitam mulai muncul dari celah bebatuan itu dan memadamkan magma api ini. Adegan seperti itu jelas membuat kaget seorang Liu Ming dan juga yang lainnya. Bahkan saat ini mereka mulai bisa merasakan adanya fluktuasi dari sebuah formasi spiritual. Tidak lama kemudian Mu Chen mulai muncul dari celah bebatuan yang ada dan kemudian di telapak tangannya sudah membentuk sebuah segel yang cukup rumit. Tak berapa lama, 3 teratai hitam raksasa telah muncul di atas Mu Chen dengan cahaya serta energi spiritual yang cukup luar biasa. Hal ini jelas membuat semua orang kaget dan tidak percaya jika sebenarnya Mu Chen merupakan seorang master formasi. Tubuh dari gadis cantik, sekte rubah serta temannya ketika melihat hal ini mulai mengetahui jika Mu Chen yang sengaja terjatuh dari udara itu sebenarnya hanyalah sebuah siasat untuk memberinya waktu membentuk formasi teratai hitam ini. Jika benar Mu Chen adalah seorang master formasi, maka Liu Ming sudah dipastikan akan kalah karena master formasi tingkat pertama saja sudah memiliki kekuatan yang begitu dahsyat.
Bahkan saat ini, gadis cantik dari sekte rubah bisa merasakan betapa mengerikannya formasi 3 teratai hitam yang baru saja dibentuk oleh Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen meminta Lin Jing untuk segera menjauh karena formasi teratai yang dia bentuk saat ini sudah siap digunakan. Lin Jing hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mulai mundur secara perlahan. Sementara tatapan mata dari Mu Chen mulai terarah kepada Liu Ming. Pandangan mata dari keduanya pun saling bertemu. Liu Ming bisa merasakan sebuah tekanan yang datang dari formasi 3 teratai hitam milik Mu Chen. Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen kini telah langsung melayangkan serangan formasi teratai kepada Liu Ming itu. Cahaya hitam yang cukup dahsyat keluar dari dalam 3 teratai hitam yang kemudian mengelilingi Mu Chen siap digunakan untuk menyerang. Menyaksikan serangan dari seorang Mu Chen itu, Liu Ming mulai membentuk sebuah segel di tangannya dan kemudian kekuatan api berubah menjadi sirah api langit yang menutupi seluruh tubuhnya. Dengan sirah api langit ini, Liu Ming yakin bahwa kekuatan formasi teratai milik Mu Chen pasti tidak akan bisa mengalahkan dia. Menyaksikan pertahanan yang dibuat oleh Liu Ming itu, Mu Chen masih nampak tenang dan detik berikutnya dia mulai mengetukkan jarinya pada udara kosong yang berada di hadapannya. Tidak lama kemudian kekuatan dari 3 teratai melesat dengan sangat cepat hingga akhirnya kekuatan itu berada di depan tubuh Dharma Api milik Liu Ming. Ketika 2 energi mulai bersentuhan, tidak terdengar suara ledakan. Yang ada hanyalah magma-magma yang ada di sekitar tubuh Dharma Api mulai padam dengan sendirinya. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Liu Ming cukup panik karena ketika cahaya dari kekuatan teratai hitam itu secara perlahan mulai mengikis baju sirah api dan energi spiritual yang dia miliki juga semakin melemah. Liu Ming tubuhnya pun gemetaran. Dia lalu mengeluarkan seluruh kekuatan dari dalam tubuhnya hingga magma-magma ini kembali muncul dalam jumlah yang banyak. Tapi sinar cahaya hitam dari bunga teratai milik Mu Chen kali ini juga semakin erat menempel pada magma-magma itu dan kemudian mengikisnya seolah magma ini merupakan santapan yang begitu lezat bagi kekuatan hitam dari bunga teratai milik Mu Chen. Detik berikutnya Mu Chen mulai membuka segel kembali di tangannya dan korosi dari kekuatan teratai hitam semakin meningkat. Pada akhirnya membuat magma-magma yang dimunculkan Liu Ming lebih cepat terkikis. Kali ini Liu Ming mulai bisa merasakan jika kekuatan yang ada di dalam tubuh Dharma Apinya sudah sepenuhnya lenyap. Hal ini jelas menjadi ketakutan tersendiri bagi Liu Ming karena dia yakin Mu Chen bukanlah orang yang akan memaafkannya dengan mudah. Liu Ming mencoba memprovokasi Mu Chen dengan mengatakan, "Mu Chen, jika kau berani melenyapkanku, apakah kau tidak takut nantinya istana Tian Xuan atau Xuan Tian milikku akan memburumu?" Namun siapa sangka kata-kata seperti ini tidak berpengaruh sama sekali pada Mu Chen. Melihat jika Mu Chen tidak mempedulikan ucapannya, membuat Liu Ming berkata kembali, Baiklah Mu Chen, aku mengaku kalah kali ini dan aku juga akan memberikan daun ilahi abadi serta teknik 9 naga, 9 gajah padamu." Mu Chen bukanlah orang yang bodoh dan mudah percaya dengan kata-kata dari seorang Liu Ming. Dia yakin jika Mu Chen membiarkan Liu Ming, maka suatu saat nanti orang tersebut akan menjadi ancaman bagi Mu Chen. Kali ini Mu Chen pun memerintahkan cahaya hitam dari bunga teratainya untuk langsung menyebar dan juga meresap masuk ke dalam tubuh Dharma Api milik seorang Liu Ming ini. Cahaya hitam dari bunga teratai semakin lama semakin meresap
hingga membuat magma-magma yang berada di tubuh dari Dharma api mengeras dan kemudian berubah menjadi hitam, serta tidak lagi memiliki sisa energi di dalamnya. Muchen lalu mengeluarkan sinar cahaya ungu dari dalam tubuhnya dan akan memberikan serangan kepada tubuh Liu Ming. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan mulai terdengar sebuah teriakan, "Beraninya kau!" Setelah Muchen menoleh, ternyata itu adalah teriakan dari lelaki tua yang terjerat pertempuran melawan Jiuyu. Karena orang tua itu tidak terima jika Liu Ming akan terjatuh ke dalam serangan dari Muchen. Sementara Jiuyu yang juga tidak terima lelaki tua ini berteriak pada Muchen. Dia pun dengan cepat mulai memberikan serangannya sekali lagi. Hal itu membuat lelaki tua fokusnya mulai terarah kepada serangan milik Jiuyu kembali. Dia dengan cepat mulai membentuk sebuah segel di tangannya untuk menghalau serangan dari Jiuyu. Kembali pada Muchen yang saat ini memilih untuk mengaktifkan energi spiritual di telapak tangannya. Muchen pun segera melayangkan serangan yang berwarna ungu pada Liu Ming, hingga magma-magma yang telah melindungi di sekitar tubuh Liu Ming kali ini mulai hancur lebur. Hal itu menimbulkan sebuah ledakan yang begitu dahsyat, sehingga Liu Ming mulai memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tubuh dari Liu Ming juga sudah tidak berdaya, dan kemudian dia terpental sangat jauh ketika ditabrak oleh serangan Muchen sampai menghantam gunung batu yang berada di belakangnya dan kemudian terkubur di dalam reruntuhan dari gunung batu itu. Muchen kemudian memutuskan untuk mendekati Liu Ming. Saat ini Muchen bisa melihat jika pemuda ini sudah dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Liu Ming mulai melihat Muchen dengan tatapan mata penuh kebencian. Namun Muchen tidak peduli dengan hal itu. Dia memilih untuk langsung mengambil gelang yang berada di tangan Liu Ming dan mendapatkan apa yang harus menjadi hak milik Muchen kali ini. Menyaksikan adegan seperti itu, Liu Ming berkata, jika istana Tianxuan pasti tidak akan pernah membiarkan Muchen lepas. Dia juga berteriak untuk meminta bantuan kepada tetua iblis. Muchen yang melihat hal seperti ini langsung melayangkan serangan kepada Liu Ming, tapi siapa sangka sebuah telapak tangan kini mulai muncul dan kemudian menghalangi serangan dari Muchen. Sekarang Muchen sudah bisa mulai melihat sosok lelaki tua berjubah abu-abu yang merupakan salah satu dari 3 tetua utama di dalam istana Tianxuan telah muncul. Menyaksikan adegan seperti ini, jelas Muchen tahu jika orang tua berjubah abu-abu ini merupakan makhluk tingkat ke-8. Hal itu membuat Muchen dan juga Jiuyu tidak akan pernah mampu melawannya. Dengan cepat Muchen berteriak, mengajak Lin Jing untuk segera kabur. Namun belum sampai Lin Jing pergi, orang tua itu sudah berdiri di hadapannya, memegang lengan dari gadis itu. Menyaksikan adegan ini membuat Muchen menarik tangan dari Lin Jing dan kemudian mengajaknya untuk mundur secepat mungkin. Orang tua berjubah abu-abu itu, yang merupakan tetua iblis, langsung melayangkan serangan pada Muchen yang sedang membawa Lin Jing, hingga akhirnya Muchen pun memuntahkan cairan merah. Pandangan mata dari seorang Lin Jing langsung khawatir dan juga panik dengan keadaan Muchen. Jiuyu yang berada di kejauhan ketika melihat hal itu langsung melayangkan serangan pada lelaki tua yang berjubah hitam di hadapannya, dan kemudian dia pergi untuk menuju ke sisi dari Muchen. Muchen yang masih memiliki sebuah kesadaran meminta Lin Jing untuk segera kabur meninggalkan dirinya. Namun Lin Jing masih keras kepala, tidak mau meninggalkan Muchen. Dia tidak akan pernah membiarkan Muchen mati di dalam tempat ini. Tak berapa lama, sosok dari orang tua berjubah abu-abu kembali muncul di hadapan Muchen dan bersiap memberikan serangan. Melihat adegan ini, Muchen pun mengepalkan tinjunya erat-erat dan mencoba untuk mengeluarkan kartu traf terkuatnya.
Namun serangan dari lelaki tua berjubah abu-abu ini sangatlah cepat. Detik berikutnya, sebuah cahaya yang sangat terang mulai muncul entah dari mana. Mereka semuanya bisa melihat sebuah tangan yang langsung melindungi tubuh Mu Chen dan juga Lin Jing dari serangan tetua abu-abu itu. Pandangan mata dari seorang Lin Jing pun berbinar dan kemudian dia langsung berkata, "Ibu?" Hal ini jelas membuat semua orang terkejut karena tidak menyangka jika Lin Jing merupakan seorang putri dari orang alam bela diri. Dan ia, wanita cantik yang muncul memberikan pertolongan pada Mu Chen dan juga Lin Jing adalah Ling Qingsu, istri dari Lindong, penguasa alam bela diri. Meskipun istana Tianshuan begitu kuat, tapi jika dibandingkan dengan alam bela diri, itu masih tidak ada apa-apanya. Saat ini, Mu Chen baru saja menyadari alasan kenapa Lin Jing memiliki begitu banyak artefak dan juga giok yang cukup kuat. Sementara pandangan mata dari Ling Qingsu menatap Lin Jing dengan penuh kemarahan karena putrinya ini berani secara diam-diam menyelinap keluar dan bahkan sampai membahayakan dirinya sendiri. Namun sekarang Ling Qingsu memilih tidak untuk mengurusi hal ini dulu. Dia harus memberikan pelajaran pada lelaki tua berjubah abu-abu karena telah berani menyerang anaknya. Ling Qingsu kemudian memastikan keadaan dari Mu Chen yang telah menolong putrinya apakah baik-baik saja. Dan anehnya, luka yang diderita Mu Chen bisa begitu dengan cepat pulih saat ini. Bahkan Ling Qingsu juga bisa merasakan adanya fluktuasi energi yang begitu luar biasa serta aneh di dalam tubuh Mu Chen. Berbagai pertanyaan telah muncul di dalam benak seorang Ling Qingsu. Namun dia segera mengabaikan hal ini. Sementara di sisi lain, tetua berjubah abu-abu mengetahui asal-usul dari Ibu Lin Jing, mulai merasakan sebuah ketakutan di dalam hatinya. Dia mencoba mendekati Liu Ming dan segera membawa pemuda itu untuk kabur. Namun Ling Qingsu tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Dia mulai membentuk sebuah segel penampakan langit dan bumi. Mendengarkan kata-kata seperti ini jelas mereka semuanya tahu jika segel itu hanya bisa dibuka oleh mereka yang telah melewati tingkatan level bumi tertinggi. Kekuatan yang begitu dahsyat mulai muncul dan menekan orang tua berjubah abu-abu sehingga dia tidak bisa kabur lagi. Energi yang telah menekan tubuhnya itu membuat lelaki tua berjubah abu-abu tidak baik-baik saja karena saat ini tulang-tulang di dalam tubuhnya sudah dipatahkan cairan merah terus keluar di dalam tubuhnya. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Mu Chen bisa merasakan kekuatan dari Ibu Lin Jing sangatlah luar biasa. Dia juga merasa takjub bisa menyaksikan kehebatan Ibu Lin Jing ini. Sosok lelaki tua berjubah hitam yang tadi melawan Jiu Yu bahkan mulai merasakan ketekanan dan juga ketakutan di dalam hatinya, mencoba untuk kabur. Namun baru saja dia berbalik, tiba-tiba terhantam oleh sebuah kekuatan yang sangat menakutkan hingga membuat lelaki tua berjubah hitam ini terluka cukup parah. Karena ternyata itu adalah kekuatan yang diluncurkan oleh seorang Jiu Yu yang sudah berubah menjadi burung Nine Netherbird hitam. Setelah berhasil mengalahkan orang tua berjubah hitam ini, Jiu Yu kembali berubah menjadi wujud manusianya dan dia pun mendarat di samping dari Mu Chen. Lalu Mu Chen pun mengatakan bahwa wanita cantik yang telah menolongnya ini merupakan ibu dari Lin Jing. Tidak butuh waktu yang lama, semua orang mulai bisa melihat bahwa ketika sosok yang melawan Mu Chen tadi, serta Jiu Yu dan juga Lin Jing, mereka mulai tertimbun bebatuan. Dan tiga sosok ini akan menerima hukuman selama 5 tahun terkurung di dasar gunung. Mendengarkan ucapan seperti itu, membuat Mu Chen yakin jika sosok berbaju abu-abu mungkin akan bisa bertahan. Namun itu tidak dengan Liu Ming. Mu Chen tidak akan memberikan belas kasihan kepada orang itu.
Jika bukan karena pertolongan dari Ibu Lin Jing, Mu Chen saat ini pasti sudah tewas. Detik berikutnya Mu Chen mengucapkan terima kasih banyak atas pertolongan dari Ibu Lin Jing. Wanita cantik yang merupakan Ling Qingsu itu hanya bisa tersenyum pada Mu Chen. Tidak lama kemudian Ling Qingsu meminta Mu Chen untuk menyerahkan gelang yang dia dapatkan dari Liu Ming. Dengan cepat dia berkata, jika gelang ini memiliki sebuah tanda di dalamnya dari seorang penguasa bumi untuk melakukan deteksi. Tanpa ragu lagi Mu Chen memberikan gelang itu yang kemudian Ling Qingsu menghapus tanda di dalamnya. Dia mengembalikan gelang tersebut pada Mu Chen dan berkata jika saat ini semuanya sudah aman. Selain itu Ling Qingsu juga berkata kepada Mu Chen, jika Mu Chen tidak keberatan, maka dia boleh memanggil ibu dari Lin Jing dengan sebutan Bibi Ling saja. Mu Chen pun setuju dengan hal itu karena memang dari awal Mu Chen tidak memiliki pandangan yang buruk terhadap Lin Jing ataupun ibunya. Detik berikutnya Ling Qingsu mengatakan jika dia akan membereskan hal yang tersisa di tempat ini terlebih dahulu. Mendengarkan perkataan seperti itu, gadis cantik dari sektor rubah mulai panik dan ingin segera melarikan diri bersama dengan temannya. Namun sayang sekali, niatnya itu harus sirna karena kali ini Ling Qingsu sudah melemparkan sebuah serangan. Akhirnya, gadis cantik dari sektor rubah abadi tiba-tiba saja berteriak jika dia tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Kehadirannya di dalam tempat ini hanya untuk menyaksikan pertarungan antara Mu Chen dan juga Liu Ming. Gadis cantik dari sektor rubah juga meminta kepada Ling Qingsu untuk melepaskan dirinya demi menghormati pemimpin sektor rubah abadi. Namun Ling Qingsu hanya tersenyum penuh penggodaan dan kemudian dia mengatakan apabila dahulu kala pemimpin sektor rubah abadi telah mencoba untuk menggoda suaminya namun tidak berhasil. Mendengarkan hal seperti ini, jelas gadis rubah itu cukup terkejut karena tidak disangka bahwa pemimpin dari sektor rubah begitu berani menggoda suami dari wanita yang cukup menakutkan seperti Ling Qingsu. Dan mereka juga mengakui bahwa Ling Qingsu memang jauh lebih cantik jika dibandingkan dengan pemimpin sektor rubah. Gadis cantik dari sektor rubah itu tidak lagi berani berkata apapun dan memilih untuk terus menundukkan kepalanya. Menyaksikan sikap seperti itu, Ling Qingsu memilih untuk membebaskan gadis cantik tersebut dengan syarat untuk tidak membocorkan hal yang telah terjadi hari ini. Gadis cantik dari sektor rubah hanya menyetujui permintaan dari Ling Qingsu karena dia juga tahu siapa yang saat ini menjadi lawan bicaranya. Gadis cantik dari sektor rubah dan juga temannya itu memutuskan untuk segera pergi. Sementara di sisi lain Mu Chen mulai merasa malu karena dirinya kurang berhati-hati sampai tidak menyadari kehadiran dari gadis sektor rubah tersebut. Ling Qingsu kemudian melihat pada Lin Jing dan dia mengajak gadis ini untuk segera pulang menuju alam bela diri atau juga bisa disebut sebagai alam Wudong Tiankun karena ayahnya yaitu Lindong saat ini sudah menantikan kepulangan dari anak gadisnya itu. Namun Lin Jing sebenarnya masih tidak mau kembali dan meminta pada ibunya supaya membiarkan dia di luar sebentar lagi. Namun Ling Qingsu tetap berkata tidak karena sudah tidak bisa membantah perkataan dari ibunya. Lin Jing kemudian melihat pada Mu Chen dan dia mengajak Mu Chen bersama dengan Jiu Yu menuju alam bela diri saja bersamanya. Gadis itu juga berkata jika Mu Chen mau ikut bersama dengan dirinya, maka Lin Jing bisa melindungi Mu Chen dan pasti tidak akan ada lagi yang berani menyakiti Mu Chen. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Mu Chen jelas merasa malu karena dilindungi oleh sesosok gadis. Namun dia juga tahu jika menuju alam bela diri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena begitu banyaknya persyaratan yang ada di dalam dunia itu. Mu Chen tidak bisa menerima semua ini karena tujuannya berkeliling dunia bukanlah untuk menuju alam bela diri,
Menyaksikan penolakan dari seorang Mu Chen membuat Lin Jing cukup bersedih, sementara Ling Qingzu membiarkan Mu Chen untuk pergi. Namun, ketika pemuda itu mendapatkan kesulitan, maka dia bisa meminta bantuan dari orang-orang di alam Wudong Qiankun kapan saja. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari seorang Ling Qingzu, dan kemudian Mu Chen bersama dengan Jiu Yu memutuskan berpamitan kepada Lin Jing serta Ling Qingzu, karena saat ini Mu Chen dan juga Jiu Yu harus melanjutkan perjalanan kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan langsung ke benua Tianluo, atau dia berkultivasi meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu di tempat yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.